Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Salam Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 12, kami akan mempresentasikan tugas dari makalah kami, yaitu tentang hak cipta. Baik teman-teman, hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan untuk diumumkan, diperbanyak, dan memberikan izin pengguna ciptaan tersebut tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, hak cipta ini timbul secara otomatis setelah karya diciptakan dan diwujudkan dalam bentuk nyata. Kemudian, menurut Saudara Sukamto, hak cipta merupakan hak hukum yang bersifat khusus yang diberikan kepada pencipta atas hasil karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, ataupun sastra. Ia menegaskan bahwa hak cipta bukanlah hak atas benda, melainkan hak atas hubungan antara pencipta dengan hasil yang diciptakan. Goldstein menyoroti hak cipta sebagai instrumen hukum yang menciptakan eksklusif dalam pendistribusian karya sebagai intensif atas kontribusi kreatif dalam masyarakat. Baik, bye-bye. Jadi, Sudiono Sukanto memandang bahwasannya hak cipta dalam konteks hubungan personal antara pencipta dan ciptaan sebagai manifestasi dari hasil kerja intelektual. Nah, pandangan ini sejalan dengan konsep moral right dalam hukum kontinental Eropa yang mengutamakan perlindungan terhadap integritas dan reputasi pencipta. Di sisi lain, Paul Goldstein melihat bahwasannya hak cipta dari sudut pandang sistem hukum Anglo-Saxon yang lebih menekankan pada aspek ekonomi dan komersial. Hak cipta dianggap sebagai hak kekayaan yang dapat dialihkan, dilisensikan atau dijual dalam pasar bebas. Nah, korelasi dari kedua pandangan ini menunjukkan bahwasannya hak cipta mengandung dua aspek utama, yaitu yang pertama adalah aspek moral dan yang kedua adalah aspek ekonomi. Selanjutnya, sejarah hak cipta dalam hukum kekayaan intelektual. Yang pertama, pada masa kolonial, awal mula perlindungan hak cipta di Indonesia. Hak cipta di Indonesia bermula pada masa penjajahan Belanda yang mendirikan kerangka hukum kekayaan intelektual berdasarkan sistem hukum Belanda. Salah satu tonggak utama adalah pengesahan Outerwet 1912 atau Undang-Undang Hak Cipta Belanda yang diterapkan di wilayah Hindia Belanda. Undang-undang ini secara resmi mengatur hak-hak pencipta dalam melindungi karya-karya tulis, seni, dan ilmu pengetahuan. Pengaturan ini berfungsi untuk memberikan hak eksklusif kepada pencipta agar mereka tidak dapat diperbanyak atau digunakan tanpa izin. Namun, implementasi hukum ini sangat terbatas dan diskriminatif karena fokus utama perlindungan adalah terhadap warga negara Belanda dan perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Rakyat pribumi tidak mendapatkan perlindungan yang memadai atas karya cipta mereka, yang mencerminkan situasi sosial politik kolonial yang menindas. Selain itu, penerapan Outerwet 1912 juga belum diimbangi dengan kesadaran luas masyarakat pribumi mengenai hak cipta. Akibatnya, banyak karya asli Indonesia tidak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang setara. Pada masa kolonial ini merupakan fondasi awal yang penting, meskipun sifatnya masih sangat terbatas dan belum mampu mengakomodasi kebutuhan bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang merdeka dan berdaulat. Kemudian yang kedua, pada masa transisi pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyusun sistem hukum nasional yang mandiri. Dalam masa transisi ini, peraturan lama yang berasal dari zaman kolonial, termasuk Outerwet 1912, tetap diberlakukan karena belum ada regulasi pengganti yang disahkan oleh pemerintah Indonesia. Situasi ini menciptakan kekosongan hukum yang cukup signifikan dalam hal perlindungan hak cipta. Walaupun secara formal hukum kolonial masih berlaku, banyak pihak yang mulai menyadari bahwa regulasi tersebut tidak lagi relevan dengan semangat kemerdekaan dan membutuhkan perkembangan budaya serta industri kreatif di Indonesia. Pada masa ini ditandai dengan pergerakan aktif para seniman, sastrawan, dan pelaku industri kreatif
untuk menuntut pengakuan dan perlindungan yang lebih baik atas karya mereka. Meski belum ada undang-undang khusus, kesadaran masyarakat mulai meningkat bahwa hak cipta harus dihormati sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak ekonomi yang penting untuk mendorong kemajuan bangsa. Kemudian yang ketiga, UU nomor 6 tahun 1982. Pembentukan dasar regulasi hak cipta nasional. Pada tahun 1982, Indonesia mengambil langkah monumental dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Undang-undang ini menjadi regulasi pertama yang dibuat secara nasional dan secara khusus mengatur perlindungan hak cipta di Indonesia, menggantikan aturan kolonial yang sudah usang. Undang-undang ini memberikan definisi yang jelas tentang apa itu hak cipta, siapa yang berhak menjadi pencipta, jenis karya apa saja yang dilindungi, hak-hak ekonomi dan moral pencipta, serta jangka waktu perlindungan hak cipta. Selain itu, undang-undang ini menetapkan prosedur pendaftaran hak cipta yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian hukum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum kekayaan intelektual di Indonesia karena mengubah paradigma dari sistem hukum kolonial yang diskriminatif menjadi sistem hukum nasional yang mengakui dan melindungi karya cipta warga negara Indonesia secara sah dan resmi. Dalam undang-undang ini juga dianggap sebagai landasan penting untuk mendorong perkembangan industri kreatif dan budaya nasional karena memberikan jaminan hukum bagi pencipta dan pengelola dan memanfaatkan karya mereka secara ekonomi. Melanjuti pembahasan sebelumnya tentang sejarah hak cipta dalam hukum kekayaan intelektual. Nomor 4, Revisi Undang-Undang Tahun 1987 dan 1997, penyesuaian dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, terutama di bidang informasi dan komunikasi, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 mengalami revisi guna penyesuaian perlindungan hukum dengan kemajuan tersebut. Revisi pertama dilakukan pada tahun 1987 dan kemudian 1997. Revisi ini memperluas mencakup objek perlindungan, termasuk memasukkan karya program komputer sebagai karya cipta yang harus dilindungi. Hal ini menjadi sangat penting mengingat perkembangan teknologi digital yang semakin mendominasi berbagai bidang. Selain itu, revisi juga menegaskan hak moral pencipta, yakni untuk mempertahankan integritas karya dan mendapatkan pengakuan sebagai pencipta. Revisi ini juga menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memperbaiki dan memperkuat regulasi hak cipta yang sesuai dengan dinamika global. Lebih jauh, revisi ini juga menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk menyelaraskan hukum nasional dengan standar internasional, khususnya dalam rangka mempersiapkan keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia dan perjanjian yang mengatur pelindungan hak kekayaan intelektual secara global. Nomor 5, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 menyelaraskan sistem internasional. Pada tahun 2000, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang hak cipta sebagai pembaruan penting untuk mengharmonisasikan hukum nasional dengan ketentuan perjanjian internasional, terutama TRIPS. Undang-undang ini memberikan penguatan perlindungan hak cipta dengan memperjelas pembagian hak ekonomi dan moral, memperluas jangka waktu perlindungan, serta memperkenalkan sanksi yang lebih tegas terhadap penyelenggaraan. Undang-undang ini juga menyesuaikan perlindungan terhadap karya cipta dalam bentuk digital dan media elektronik. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, dalam mengesahkan undang-undang, Indonesia menunjukkan komitmen untuk ikut serta dalam perlindungan hak cipta di tingkat global sekaligus memperkuat posisi pencipta nasional dalam mengelola dan memanfaatkan karya cipta mereka. Keenam, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 regulasi modern di era digital. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menggantikan seluruh ketentuan dalam undang-undang sebelumnya dan menjadi regulasi hak cipta yang paling dan konvensif di Indonesia. Undang-undang ini menjawab tentang era digital dengan memperpanjang masa perlindungan hak cipta menjadi 70 tahun setelah penciptaan meninggal dunia. Undang-undang ini mengakui lembaga manajemen kolektif yang bertugas mengelola hak cipta sebagai kolektif, terutama dalam mengatur royalti bagi pencipta dan pemilik hak. Perlindungan terhadap karya digital seperti konten dan platform media sosial dan perangkat lunak perkuat dengan sanksi pidana dan perdata yang tegas. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memadai puncak evolusi hukum hak cipta di Indonesia yang adiktif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pelaku industri kreatif masa kini, sekaligus menjaga prinsip histori perlindungan karya cipta sejak masa kolonial. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis hak cipta.
Hak cipta di Indonesia dan banyak negara lainnya dibedakan menjadi beberapa jenis, utama yang berhubungan dengan aspek moral, ekonomi, dan juga masa perlindungan karya. Nah, lebih lanjut akan saya jelaskan yang pertama mengenai hak ekonomi. Hak ini memberikan kesempatan kepada pencipta untuk mendapatkan keuntungan material dari ciptanya. Hak ekonomi ini memungkinkan pencipta untuk mengizinkan atau melarang orang lain menggandakan, menyebarkan, dan juga memperbanyak atau menggunakan ciptaan tersebut demi mendapatkan penghasilan. Contohnya adalah penjualan buku, royalti musik yang diputar di media. Selanjutnya hak moral. Hak moral ini melindungi hubungan antara pencipta dan ciptanya sendiri, dan ini bersifat personal dan tidak dapat dialihkan atau dijual. Hak ini mencakup hak untuk mengklaim penciptaan sebagai pemiliknya dan hak untuk menolak setiap perubahan atau pencemaran nama baik yang dapat merusak kehormatan atau reputasi karyanya. Ada juga hak terkait. Nah, hak terkait ini meski tidak selalu dianggap menjadi bagian dari hak cipta murni, tapi hak terkait ini melindungi pihak lain yang berkontribusi dalam penyebarluasan ciptaan, misalnya produser rekaman, penyiar, dan artis pertunjukan. Hak terkait juga mencakup hak atas penggunaan rekaman suara dan siaran. Dan yang paling penting, setiap karya cipta yang mendapatkan perlindungan hak cipta dari negara memiliki durasi perlindungan yang berbeda-beda tergantung pada jenisnya. Hal ini jelas diatur pada pasal 58 sampai dengan 60 Undang-Undang Hak Cipta dan memiliki durasi perlindungan yang berbeda. Dan berikut akan saya jelaskan. Yang pertama, ada hak cipta seumur hidup ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Yaitu terdiri dari misalnya ada buku, pamflet, dan karya tulis lainnya. Ada juga ceramah, alat peragaan pendidikan, dan juga ilmu pengetahuan dan lain-lain sejenisnya. Ada hak cipta yang berlangsung atau bertahan selama 50 tahun. Misalnya ada karya fotografi, potret, karya sinematografi, ada juga permainan video, dan juga program komputer. Dan juga ada hak cipta selama 25 tahun. Itu misalnya ada karya seni terapan, dan terakhir ada hak cipta tanpa batas waktu. Itu bisa berupa ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara. Selanjutnya, subjek hak cipta. Subjek hak cipta menurut hukum Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki hak atas suatu karya cipta, baik sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta. Pencipta memperoleh hak moral dan hak ekonomi sejak karya tersebut diwujudkan secara nyata. Dalam praktiknya, hak cipta, khususnya hak ekonomi, dapat dialihkan kepada pihak lain melalui hubungan kerja, pemesanan, atau perjanjian lisensi. Meskipun hak ekonomi dapat berpindah tangan, hak moral tetap melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan tanpa persetujuannya. Pengaturan lengkap mengenai subjek hak cipta ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan dasar hukum bagi perlindungan karya serta kepastian hukum bagi para pihak dalam ekosistem kreatif. Kesimpulan, hak cipta merupakan salah satu bagian penting dalam sistem hukum kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta seseorang, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. Perlindungan ini bertujuan untuk menghargai dan melindungi hak moral dan ekonomi pencipta atas karya yang dihasilkannya. Sejarah hak cipta menunjukkan bahwa orang di seluruh dunia menyadari betapa pentingnya melindungi karya intelektual untuk mendorong inovasi dan kreativitas. Di Indonesia, dasar hukum hak cipta telah berubah menjadi dari UU nomor 19 tahun 2002 menjadi UU nomor 28 tahun 2014. Hak cipta memiliki dua jenis hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi, dengan durasi perlindungan yang berbeda tergantung pada jenis karyanya. Subjek hak cipta tidak hanya terbatas pada pencipta, tetapi juga mencakup pemegang hak lain yang memperoleh hak secara sah. Sedangkan, objek hak cipta mencakup berbagai bentuk karya orisinal di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan hak cipta menjadi sangat penting dalam mencegah pelanggaran serta memberikan kepastian hukum bagi para penciptanya.
Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai hak cipta perlu ditanamkan baik kepada pelaku industri kreatif maupun masyarakat umum. Saran: sebagai bagian penting dalam sistem hukum kekayaan intelektual, hak cipta perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai hak cipta kepada masyarakat luas, khususnya untuk pelaku industri kreatif, agar pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka semakin kuat. Selain itu, penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta harus terus diperkuat dengan sistem yang transparan dan aksesibel agar dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi pencipta. Pengembangan infrastruktur digital untuk pemahaman dan perlindungan karya juga sangat penting agar prosesnya lebih mudah, cepat, dan efisien. Tak kalah penting, regulasi terkait hak cipta perlu terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri kreatif agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat akan memperkuat ekosistem perlindungan hak cipta di Indonesia.